Perkenalkan, nama saya Viviliana Aldianti Nining, Prodi TIK kelas Hakikat Pendidikan Kurikulum di Indonesia. Dalam pelaksanaan kurikulum, dibutuhkan suatu pemahaman mendasar tentang hakikat apa sebenarnya kurikulum. Kurikulum bisa diibaratkan sebagai Pak Pos yang mengantar tujuannya, dan selama proses berlangsungnya. Dengan cara apa Pak Pos itu mengirimkannya? Analoginya seperti itu. Jadi sangat penting sekali hakikat kurikulum itu seperti apa. Di dalam pendidikan di Indonesia, istilah kurikulum diambil dari istilah kuril dan kurere. Itu dari bahasa Yunani yang berarti bahwa kuril dan kurere sebagai seorang pelari yang akan menempuh jarak dari start sampai finish. Nah, dari analogi itu, kita pindahkan menjadi konsep kurikulum itu menjadi sebuah serangkaian mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Untuk mencapai sebuah ijazah, dan itu adalah konsep yang paling tradisional. Setelah itu berkembang menjadi lebih luas lagi bahwa kurikulum bukan hanya sekedar perangkat pelajar, tapi juga seluruh aktivitas yang dilakukan siswa yang dibimbing oleh sekolah, baik itu guru dan tenaga pendidik. Yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik yang di bawah pimpinan sekolah. Fungsi kurikulum ini banyak, bukan hanya untuk peserta didik sendiri, tapi untuk guru, pelajar, atau pengelola sekolah. Misalnya, kurikulum ini menjadi acuan panduan dalam melaksanakan pelajaran, melaksanakan proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui, di sekolah itu tidak hanya belajar, tetapi bagaimana kita mengarahkan siswa untuk memperoleh kompetensi, kepribadian sosial, dan akademik, dan juga keterampilan. Fungsi kurikulum bagi guru tentunya sebagai acuan di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Misalnya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian dia membuat rencana yang kita sebut silabus dan RPP. Itu merupakan dokumen dari kurikulum. Jadi itu panduan dari guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian fungsi bagi siswa ialah bermanfaat terkait dengan fungsi seleksi, adaptif, bagaimana siswa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian fungsi selektif tadi, bagaimana dia menentukan di mana ruang lingkup proses pembelajaran ini harus bisa mengangkat kemampuan-kemampuan individual siswa, minat bakat siswa, sehingga bisa diciptakan oleh sekolah. Diberi penanganan treatment, sehingga dia bisa membentuk sosok manusia yang bisa memunculkan minat dan bakatnya. Jadi, pendidikan itu bukan menjadikan siswa sebagai generalis, tapi dia dilihat dari
potensi, bakatnya apa, kemudian dieksplorasi seperti apa hakikatnya antara orang tua dan guru. Itu punya sinergi yang jelas tentang apa yang mau dibangun. Hakikat kurikulum, peran kreatif. Kurikulum ini prinsipnya adalah pendidikan itu ingin menggali potensi-potensi siswa yang ada dalam dirinya. Bagaimana kurikulum ini bisa menyediakan? Karena dalam proses pendidikan kita mengenal intrakurikuler, kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Fungsi kreatif melalui ekstrakurikuler misalnya bisa mengembangkan bakat, minat, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, dan itu menghadirkan suatu hal yang inovasi, suatu hal yang jika terjadi perkembangan ilmu pengetahuannya dan teknologinya, bagaimana bisa memasuki ilmu pengetahuan sebagai sebuah kurikulum dikritis. Tidak hanya sebuah kurikulum dikritis, difilter, dan ditentukan mana yang sesuai dengan peserta didik. Pendidik tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik, karena kurikulum adalah jantungnya sebuah proses pendidikan. Kurikulum merupakan panduan yang harus kita jadikan sebagai patokan di dalam pelaksanaan proses pendidikan, sehingga apa yang kita rencanakan bisa kita lihat hasilnya ketika kita sudah melaksanakannya. Demikian video dari saya tentang hakikat pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.